Assalamualaikum, bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongomah bareng JTV. Kembali lagi Kak Pinky menemani teman-teman dalam kesempatan kali ini. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, karena seperti biasa kita akan berjumpa dengan mentor kita yang akan bisa mentransfer ilmu nih buat teman-teman, dan juga bisa memberikan tips dan trik untuk mengerjakan materi-materi yang akan dibahas pada hari ini. Dan kita hari ini akan bahas untuk materinya bahasa Indonesia. Kira-kira apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena Kak Pinky mau mengingatkan bahwa hari ini masih merupakan rangkaian dari Tryout yang diadakan sejak tanggal 19, 20, 26, dan 27 April 2021. Di mana ini merupakan pra-tryout menuju ke tryout yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan pengumuman akan diumumkan pada tanggal 4 Mei 2021. Tryoutnya ini akan membuat teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan golden ticket dari UNESA. Ada 3 golden ticket teman-teman yang bisa diperebutkan, dan ini akan berlaku untuk semua jurusan. Ada lagi kemudahan yang bisa didapatkan, yaitu ada gratis SPP 1 tahun plus juga ada diskon uang gedung senilai 50%. Jadi ini pergunakan kesempatan yang sangat-sangat berharga ini teman-teman, terutama buat teman-teman yang selama ini memang punya cita-cita mau masuk UNESA, udah ada bayangan kira-kira jurusan apa yang ingin dicoba sama teman-teman, ingin menjadi bagian dari siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya UNESA. Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah kesempatan tersendiri bagi teman-teman. Sekali lagi, 3 golden ticket akan menanti pada saat tryout tanggal 3 Mei 2021 dari UNESA. Tapi sebelumnya teman-teman, diingat satu hal bahwa hari ini adalah pra-tryout, kita akan mengikuti materinya, dan nanti di akhir acara akan ada kuis. Kuisnya nanti tentu saja berdasarkan atas materi yang akan disampaikan oleh mentor kita hari ini. Ada hadiahnya juga tentu saja. Untuk peringkat 3 besar akan ada pulsa senilai Rp100.000. Kira-kira siapa yang akan beruntung kali ini? Yuk, yang pasti harus punya platformnya. Untuk teman-teman bisa langsung cek di App Store dan juga di Play Store. Langsung aja cari Analitika, terus di-download untuk platformnya supaya teman-teman bisa ikutan untuk UTBK Tryout. Jadi kuisnya hari ini tentu saja akan bisa dilakukan secara online dari seluruh Indonesia. Oke, sekarang langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan siapakah narasumber kita. Beliau datang jauh-jauh dari Tuban, datang ke studionya JTV. Namanya adalah Pak Tio. Nama lengkapnya adalah Bapak Setio Wawan SH MPD, pengajar dari SMA Negeri 1 Soko Tuban. Guru Bahasa Indonesia. Apa kabar Pak Tio? Kabar baik Mbak Pinky, selamat pagi adik-adik semua pejuang UTBK. Wah, meskipun lagi pada puasa harus semangat loh Pak Tio. Ini dari Tuban datang ke sini untuk bisa mengajarkan teman-teman satu Indonesia. Silahkan disapa secara langsung Pak Tio. Halo adik-adik pejuang UTBK, harus semangat. Kenapa? Karena pintu masih terbuka, kemudian impian harus diraih, semangat belajar harus terus. Karena kita seperjuangan Mbak Pinky. Wah, kita seperjuangan, betul sekali Pak Tio. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa sih kok kita harus fokus belajar bahasa Indonesia? Itu kan bahasa ibu harusnya. Betul, jadi memang utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, kemudian lestarikan bahasa daerah. Itu sebuah hal yang memang harus kita pegang. Dan kaitannya dengan UTBK, bahasa Indonesia adalah bagian yang secara umum biasanya memiliki prioritas yang rendah dibandingkan bagian yang lain. Bahasa Indonesia. Padahal untuk adik-adik para pejuang UTBK, bahasa Indonesia karena merupakan sebuah bahasa ibu, kebiasaan sehari-hari adik sudah ada, kontekstualnya ada, maka ini adalah modal yang besar untuk meraih impian tersebut, memperoleh nilai dan lain sebagainya Mbak Pinky. Sayang loh kok kita jebloknya justru malah di bahasa Indonesia. Betul, ya. Betul. Baik, kalau begitu hari ini materi bahasa Indonesia, kita akan belajar materinya apa ini Pak Tio? Hari ini adik-adik kita akan belajar sebuah materi yang sebenarnya adik-adik sudah ikuti atau temui pada masa jenjang SD, SMP, yaitu tentang makna. Berupa makna denotasi, makna konotasi, dan juga nanti ada ejaan. Dan ini sebenarnya tidak asing Mbak Pinky. Kelas 4 SD, anak-anak sudah belajar tentang makna kata denotasi dan konotasi. Oh, berarti kita saat ini diingatkan kembali. Betul, takutnya terlupa. Betul, karena itulah mungkin adik-adik agak sedikit lengah kenapa prioritas modal besar ini untuk meraih nilai yang luar biasa dalam UTBK ini kesempatannya untuk dibangun lagi. Semangat! Karena pintu masih terbuka Mbak Pinky ya. Nah, semangat, pintu masih terbuka. Oke, kita akan lanjut untuk materi kita yang pertama. Kita bahas tentang konotasi. Betul, konotasi adik-adik ya. Jadi
Mbak Pinky, Iya. kita ketahui bersama bahwa adik-adik juga ketahui bersama makna itu ada dua, ada makna konotasi dan ada makna denotasi. Sangat mudah sebenarnya untuk mencoba memperhatikan atau membedakan makna konotasi dan denotasi. Makna konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya, Iya. kemudian makna denotasi nanti makna yang sebenarnya. Konotasi yang tidak sebenarnya, mungkin denotasi sebelumnya, kebalikannya. mungkin tampilan yang sebelumnya Oke, kita akan mundur mencoba. satu slide. Ya, ke konotasinya. Ya, konotasi ini adalah makna yang tidak sebenarnya. Kalau mau berbicara konsep dan lain sebagainya, sebenarnya ada makna tambahan, ada makna kias yang sangat identik dengan sastra. Mungkin dalam dunia presenter, mungkin seperti Mbak Pinky seperti ini, maka akan banyak menggunakan bahasa yang konotasi sepertinya. Boleh dikasih tahu maknanya atau mungkin contohnya seperti apa, Pak Tio? Iya, misalkan satu hal yang sering mungkin kita ketemui dalam pertandingan, nih banyak pertandingan Iya. akhir-akhir ini Mbak Pinky ya. Kambing hitam. Kambing hitam. Ya. Oh, iya Oke, betul. ketika timnya kalah maka ada salah satu yang dikambing hitamkan. Sebenarnya maknanya bukan kambing yang berwarna hitam, Iya. tapi ada salah satu unsur yang dipersalahkan. Itu adalah makna konotasi. Tujuannya sebenarnya Mbak Pinky, makna konotasi itu untuk memperindah satu hal bahasa, karena memang bukan makna sebenarnya. Ada satu hal yang agar lebih indah, kiasnya lebih nyaman, bisa diterima dan lain sebagainya. Oh, Jadi begitu. begitu. Itu Ya. konotasi ya. Ya. Oke, kita lanjutkan materi Betul. kita. Ya, kita lihat soalnya Mbak Pinky ya. Soal makna kata yang dicetak tebal. Bagi Mbak Pinky mungkin ataupun presenter-presenter atau teman-teman adik-adik yang memiliki pengalaman yang luar biasa tentang literasinya, kita bisa langsung cek kepada yang bercetak tebal. Tetapi bagi yang tidak memiliki literasi yang luar biasa, mungkin jarang membaca, mungkin Mbak Iya. Pinky, maka hal yang perlu kita siapkan adalah mencoba membaca sebelum dan sesudahnya. Itu dimaksud dengan kontekstual. Jadi kontekstual dari makna itu akan menentukan makna konotasi yang akan kita gunakan. Termasuk kontekstualnya ini sangat dekat dengan adik-adik mungkin Mbak Pinky ya. Mungkin Ini BTS. para ARMY nih, para ARMY kalau ngeliat ini, BTS. Langsung soalnya tidak dibaca langsung tahu jawabannya, mungkin begitu Mbak Pinky ya. Oke, coba Kak Pinky akan baca ya. Ya. BTS menjadi salah satu boy group berasal dari Korea Selatan yang kini hampir mendunia dan merajai tangga musik lagu dunia dengan album Map of the Soul. Seven. Nah, Map of the Soul ini Seven lanjutannya Seven, ya. ya. Pantas saja siapa yang tidak kenal dengan BTS. Ada yang Oke. nggak kenal sama BTS? Ayo. BTS bukan menara itu bukan. bukan, Oh, bukan bukan. beda-beda. Ya. Oke, kita cek yang cetak tebal Mbak Pinky ya. Oke. Ya, jadi itu yang menjadi fokus pertanyaan kita, merajai tangga musik lagu dunia. Merajai tangga musik lagu dunia. Ini pasti adalah makna konotasi. Kita cek arti dari atau mungkin makna dari merajai tangga musik lagu dunia ini apa jawabannya. Jadi kontekstual sebelum dan sesudahnya itu akan menentukan jawaban yang benar seperti apa. Kalau kita cek mungkin yang A, BTS penguasa dunia dengan albumnya, kemudian mungkin tidak identik, yang merajai tidak harus bukan kata kerja penguasanya, karena penguasa itu adalah personal individu atau orangnya. Oh, Ya. jadi seperti seorang raja Betul. itu penguasa Ya. begitu ya. Kemudian yang B, BTS mendominasi dunia dengan albumnya. Mungkin disimpan karena ini memang yang paling dekat ya, Iya, Mbak iya. Pinky ya. Kemudian Karena dia merajai. Iya, Oke. merajai, mendominasi. Jadi sama-sama kata menguasai, mendominasi itu memiliki makna menguasai, Mbak Pinky. Sebenarnya Oh. merajai itu sebenarnya menguasai juga. Iya. Tetapi perbedaannya, kenapa saya katakan tadi B yang paling dekat? Kenapa saya langsung bilang B, Mbak Pinky? Kenapa? Pasti adik-adik sudah lihat tips dan triknya, jawabannya sudah ketemu itu. Perhatikan betul, pertanyaan diminta, makna konotasi adalah makna kiasan dan jawaban B yang paling tepat sesuai dengan Teks soal yang tersebut, ada. iya. Begitu. Jadi Oke. kenapa saya langsung fokus pada B? Saya yakin adik-adik sudah mencermati jawabannya B. Kenapa mendominasi bukan menguasai? Karena arti kata dari mendominasi itu khusus menguasai pada bidang tertentu. Bidangnya bisa hiburan, bisa olahraga, bisa juga kemudian politik, bisa juga budaya. Maka kata mendominasi adalah hal yang tepat untuk menjawab makna merajai tangga musik lagu dunia.
Oke, itu jawaban yang paling mendekati adalah mendominasi. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang B ya. Iya. Karena udah pasti yang C, BTS dikenal di seluruh dunia. Iya. Belum tentu seluruh dunia juga. Iya. BTS sangat tampan seperti raja. Terus enggak kemudian juga. BTS boy group dari Korea. Nah, itu tidak menggambarkan merajai Iya. tangga musik lagu Betul. dia. Dan hal yang perlu diperhatikan juga Mbak Pinky Iya. adalah kenapa dikenal kemudian C, D, Baik. E, dan A itu tidak. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan makna kontekstual sebelum dan sesudahnya itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan Siap. kembali ya, Pak Mbak. Tio ya. Ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, jangan lupa sekali lagi dicatat kalau perlu apa yang disampaikan oleh Pak Tio. Kalau misalnya ada yang disaksikan secara full screen, mau difoto juga nggak apa-apa supaya bisa disimpan, nanti dicatat pelan-pelan di catatannya. Lalu kemudian Kak Pinky mau mengingatkan bahwa nanti di akhir acara kita ada kuis. Kuisnya itu adalah kuis dengan hadiah Rp100.000 untuk peringkat 3 besar. Dan ini adalah tryout menuju ke tryout untuk memperebutkan golden ticket 3 golden ticket dari UNESA yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei 2021. Selain 3 golden ticket, teman-teman juga mendapatkan kesempatan ada gratis SPP 1 tahun dan juga diskon uang gedung senilai 50%. Dan kami akan segera kembali tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV. Ya teman-teman, kita kembali lagi ya, masih di Sinau Nongoma bareng JTV. Dan Kak Pinky mau ingatkan bahwa beberapa minggu ke depan ini teman-teman akan mengikuti ada tryout UTBK tentunya bersama dengan UNESA, di mana beberapa minggu ini teman-teman akan terus mendapatkan materi-materi dari para mentor-mentor kita yang sangat luar biasa. Dan pada saat mengikuti tryout akan ada kuis di akhir acara dengan hadiah berupa Rp100.000 bentuknya pulsa. Ya, pulsa Rp100.000 untuk peringkat 3 besar. Lalu kemudian ada sebuah kejutan menanti teman-teman para pejuang UTBK SBMPTN juga nih yang kemarin-kemarin masih berupaya untuk mencari peluang lagi, harapan lagi, terutama buat yang mau masuk UNESA. Karena apa? Karena pada tanggal 3 Mei 2021 akan digelar tryout, di mana tryout ini akan bisa memperebutkan ada golden ticket dari UNESA, bukan 1, bukan 2, tapi 3 golden ticket. Wah, ini sangat luar biasa, apalagi ada keistimewaan juga untuk teman-teman yang mengikuti tryout ini. Kalau berhasil untuk masuk ya, bisa dapat kesempatan gratis SPP 1 tahun, terus kemudian ada diskon untuk uang gedungnya senilai 50%. Jadi pergunakan sekali lagi kesempatan ini dan kita ikuti kembali ya materi yang akan disampaikan oleh Pak Tio, mentor kita hari ini. Pak Tio, monggo silakan dilanjutkan kembali. Kalau tadi kita berbicara tentang konotasi adik-adik, maka sekarang kita akan berbicara dengan saudara kembarnya, denotasi. Jadi kalau konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya, tetapi kalau denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Hal yang paling mudah menyampaikan bahwa arti dari makna denotasi itu adalah makna kamus. Mungkin ada yang membuat istilah begitu, karena memang makna denotasi itu adalah makna yang harus sesuai dengan arti yang termasuk di dalam kamus tersebut. Itu makna denotasi. Misalkan kata kepala, maka kepala yang dimaksud dengan denotasi di sini adalah kepala yang sesuai dengan makna arti di dalam kamus yang sebenarnya. Tapi berbeda ketika kita berbicara tentang kepala makna konotasi, maka konteks yang lain akan menentukan kepala itu adalah apakah pimpinan, kepala itu apakah paling tinggi dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa seperti kepala keluarga. Betul. Itu maksudnya konotasi. Bukan organ tubuh manusia yang di atas itu makna konotasi, tapi pimpinan dari sebuah keluarga. Tapi gitu. kalau kepalanya Kak Pinky pusing. Nah, itu adalah Berarti makna denotasi. Karena kepala yang dimaksud dalam konteks kalimatnya Mbak Pinky adalah kepala yang berupa organ tubuh yang ada pada Mbak Pinky sendiri. Mudah ya teman-teman ya. Kalau kita belajar ternyata sangat mudah sekali. Baik, kita sekarang langsung masuk kepada materi denotasi. Ya, makna denotasi karena kita hanya mengingat sekali lagi adik-adik sebuah soal di sini. Mbak Pinky mungkin bisa dibaca Mbak Pinky ya. Oke, kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat denotasi adalah apakah A? Ya. Pencuri itu bertangan dingin saat sedang mencuri. Ya. Bertangan dingin, denotasi atau konotasi. Lalu berikutnya yang B. Seberapa dalamnya samudra akan kuselami hanya untukmu. Wah. Lalu kemudian yang C. Jaehyun. Wah, tidak asing Mbak.
sepertinya saya tidak asing dengan kata Jaehyun itu. Pak Tio ini suka nonton drakor kayaknya ya. Makanya nggak asing kok, pernah dengar di mana ya. Jaehyun sangat senang menggigit jari. Ya. Nah, lalu Yang kemudian yang D, Hawa adalah tulang rusuk Adam. Yang E, saya tidak akan mengangkat tangan saya sampai mimpi saya menjadi kenyataan. Ya, untuk pejuang UTBK adik-adik semua dalam menemui soal yang model seperti ini gampang Mbak Pinky. Bagaimana? Tinggal menentukan bagaimana menentukan sebuah makna denotasi dalam sebuah kalimat satu kata. Logis atau tidak saja. Jadi kalau itu logis itu adalah denotasi, kalau tidak logis berarti bisa jadi itu adalah konotasi. Dari sekian pilihan jawaban A, B, C, D dan E, mana yang logis, dan itu adalah jawaban yang berupa denotasi, Mbak Oke, Pinky. kita urai satu persatu. Boleh, boleh. Pencuri itu bertangan dingin saat sedang mencuri. Jadi, tangan dingin. Masa bertangan tangannya baru dingin masuk lemari es kan nggak tidak mungkin ya. juga. Artinya bertangan di sini masuk pada makna konotasi. Jadi ada yang pembunuh, mungkin kalau pencuri itu bertangan dingin berarti dia kejam. Oh. Ya. Jadi saat melakukan aksinya itu kan terhubung dengan mencuri ini. Kalau misalkan pencuri itu bertangan dingin cukup sampai di situ, ini bisa denotasi. Oke. Tetapi kebetulan ada beberapa kata yang selanjutnya, yaitu mencuri, menunjukkan bahwa ketika dia sedang beraksi tentang kejahatannya, dia melakukan aksi dengan kejam, Mbak. Oh, jadi kalau pencuri itu bertangan dingin tapi tidak ada lanjutannya, Ya, berarti bisa jadi itu denotasi. Bisa denotasi. jadi kan kebetulan tangan pencuri itu memang dingin. Karena mungkin dingin. udaranya dingin ya waktu itu. Berarti pas kalau dicek suhu tubuhnya memang dingin. Baik, lalu berikutnya. Yang kedua, seberapa dalamnya samudra akan aku selami hanya untukmu. Masa? Logis atau tidak logis, Mbak Pinky? Nggak logis. Iya. Orang kalau kita lihat pasukan katak aja kalau mau Betul. menyelam itu kan samudra tuh nggak Betul. mudah dan tidak mungkin sampai dasarnya Betul, samudra. iya. Ada Ini batasnya. Ini hanya seberapa untukmu. dalamnya samudra akan kuselami hanya Betul. untukmu. Jadi kalau dia ngomong seperti ini ya teman-teman ya, bilang nggak logis. Nggak logis. Artinya ini bukan jawaban yang benar dari soal yang seperti ini, Mbak Pinky. Oke, lalu Kemudian yang C. berikutnya Yang C. kita lanjutkan ya. Ya. Jaehyun sangat senang menggigit jari. Ya. Kira-kira ini logis atau tidak, Mbak Pinky? Sangat senang menggigit jari. Ini kayak logis deh. Logis ya? Ini juga Iya. hal yang sering dilakukan sama banyak orang. Tapi ini ya. akan membuat sedih para pecinta drakor karena jangan kok senangnya gigit jari ya. Coba gigit yang lain gitu, Iya. donat itu misalnya ya, lagi puasa ngomongin donat. Iya. Terus berikutnya Artinya kalau misalnya sebelum ke D dan E, artinya menurut Mbak Pinky ini yang logis ya? logis sih yang Iya, C ini oke. kalau menurut Kak Pinky Betul. ini paling masuk akal gitu. Baik, menggigit kalau yang jari. D sekarang Mbak Pinky. Oke, kita kotakkan yang C Kotakan. ya. Jadi Bisa ada jadi yang C harapan ini. besar di situ bahwa itu ada logis dan itu ada jawaban yang benar. Kita lihat yang D. Kita lanjutkan yang D. Hawa adalah tulang rusuk Adam. Ini kita sering Ya. mendengar pada saat pelajaran Betul. agama biasanya kan. Istilah ini secara istilah bahwa proses dari itu ini logis, tapi Hawa kalau kita ibaratkan sebagai manusia, secara utuh itu bukan tulang rusuk tapi memang manusia. Sehingga ini tidak logis bahwa Hawa itu bukan tulang rusuk seperti itu tapi memang manusia utuh. Tapi secara religius, teoritis dan begitu memang ada Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Adam. Hawa memang tercipta dari tulang rusuk, tapi penyebutannya Hawa adalah ya Betul, manusia, bukan makhluknya manusia. Iya, Oke. kalau gitu Jadi juga. nggak bisa dibilang bahwa saat ini Ibu Hawa itu adalah tulang rusuk. Iya. Berarti secara susunan bahasa bisa dikatakan ini tidak Logis ya. tidak logis. Oke. Atau misalkan saya bilang ini adalah tulang rusuk. Oh, Nggak logis kan? seperti Karena misalnya, manusia, Bu, Mbak Pinky. seperti misalnya nih ada laki-laki seperti melihat wanita, oh ini Iya. jodoh saya, kamu adalah tulang rusuk Wah, saya. nggak logis. Oke, bilang nggak logis sekali lagi ya. Ya. Terus kemudian yang E, saya tidak akan mengangkat tangan saya sampai mimpi saya menjadi kenyataan. Berarti selama mimpinya tidak jadi kenyataan, Apakah bertahun-tahun. mimpi semua Tangannya jadi di bawah kenyataan? terus. Bayangkan itu. Iya. Iya bener sih. Iya. Berarti ini nggak logis Tidak juga logis. ya. Jadi adik-adik, kalau misalkan adik-adik bermimpi berapa lama adik-adik perlu menjadi untuk mengangkat menurunkan tangannya itu sampai mimpinya jadi kenyataan, bisa bertahun-tahun dan lain sebagainya, ngangkat gini terus, berarti itu tidak logis, Mbak Pinky. Artinya sesuai dengan dugaannya Mbak Pinky tadi, kita cek jawabannya seperti apa. Oke, kalau menurut Kak Pinky sih yang jawabannya paling logik untuk denotasi ya, Ya. arti yang sesungguhnya. Yang C, Yang C. Jaehyun sangat senang menggigit jari. Ya, betul. Jadi
makna denotasi seperti yang kita pahami dari Amal, bahwa makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, sehingga makna sebenarnya dari konteks soal ini adalah Jaihun. Apa Mbak kata dialeknya untuk menyampaikan nama ini? Apa ya? Saya kok Jaehyun ya, Jaehyun. Oh, ya. Sangat senang menggigit jari bahwa Emang ada bahasa yang beda ya? Oh, kami kan langsung ragu-ragu ada bahasa yang beda ya. Saya takut salah nanti diprotes sama Kalau pecinta salah mau maaf ya, ini pelajaran bahasa Indonesia bukan bahasa Korea. Jaehyun sangat senang menggigit jari ya. Iya. Jadi ini memang bahasa menunjukkan bahwa seorang yang bernama Jaehyun itu memang senang menggigit jari, dan itu adalah makna sebenarnya dari konteks kalimat tersebut. Gitu. Jadi sudah bisa ya membedakan Artinya antara sangat mudah, Mbak denotasi Pinky, ya? dan konotasi. Betul, Sangat mudah sekali. sangat mudah. Tinggal logis, tidak logis. Betul Ya. betul. Baik, berarti untuk teman-teman yang saat ini sudah mempelajari mengenai denotasi, konotasi, mudah-mudahan sudah cukup paham. Nanti kita akan lanjut lagi untuk materi yang berikutnya. Tapi Kak Pinky mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa ini ada barcode di sebelahnya Kak Pinky ya. Ini bisa di-scan untuk teman-teman yang mungkin baru kali ini bergabung untuk ikutan pra-tryout. Karena apa? Nanti di akhir acara kita ada kuis. Nah, untuk kuis ini kan mengerjakannya secara UTBK atau mungkin secara online begitu teman-teman. Nah, harus ada platformnya. Itu bisa di-download baik di App Store ataupun juga di Play Store. Tapi kalau teman-teman males ribet nih mau cari App Store atau Play Store-nya Analitika, langsung scan barcode ini aja deh. Langsung di-scan barcode, kemudian langsung login, siap-siap nanti akan ada pilihan menunya pra-tryout. Tapi belum bisa buka soalnya. Nanti Kak Pinky akan countdown pada saat kita memulai untuk pelaksanaan kuis kita. Yang pasti pra-tryout ini adalah menuju ke tryout tanggal 3 Mei untuk mendapatkan golden ticket, 3 golden ticket untuk bisa masuk ke UNESA segala jurusan. Baik, sesaat lagi kita akan segera kembali. Tetaplah bersama dengan kami tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV. Selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Dan kali ini kita masih bersama dengan pengajar kita, Pak Tio, pengajar dari SMA Negeri 1 Soko Tuban. Dan kita akan membahas materinya adalah bahasa Indonesia. Belum ketinggalan kok teman-teman. Yang pasti tadi kita sudah belajar tentang konotasi, denotasi. Nah, nanti kira-kira materinya apa lagi. Terus buat teman-teman jangan sampai ketinggalan materi demi materi akan disampaikan. Karena nanti di segmen terakhir kita akan ada kuis dalam pra-tryout ini, di mana kuis itu akan berhadiah berupa pulsa gratis senilai Rp100.000 untuk teman-teman yang berhasil masuk dalam peringkat 3 besar. Nah, untuk bisa mengikuti untuk kuisnya hari ini, teman-teman harus download, akan ada platformnya yang membuat teman-teman bisa mengerjakan kuisnya nanti ini secara online. Nah, ini ada barcode-nya, boleh di-scan atau cek di Play Store dan juga App Store, cari Analitika, masuk ke platformnya, lalu standby login di situ ya, siap-siap. Nanti bisa klik langsung yang di pra-tryout. Tujuannya apa sih pra-tryout ini? Ini adalah road to tryout yang akan diselenggarakan tanggal 3 Mei dan memperebutkan golden ticket dari UNESA. Ada 3 golden ticket untuk semua jurusan dan teman-teman juga bisa mendapatkan kemudahan, ada free SPP 1 tahun, ditambah lagi ada diskon uang gedung senilai 50%. Coba tunggu apa lagi? Pengumumannya adalah pada tanggal 4 Mei 2021. Kembali sama Pak Tio. Pak Tio, Ya. kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar konotasi, Betul. sudah belajar denotasi. Terus apa nih sekarang? Ya, saat ini kita akan belajar setelah konotasi dan denotasi, akan belajar tentang ejaan. Ejaan? Ya. Oke. Oke, jadi ejaan ini sebenarnya sebuah materi yang kalau dibilang klasik ya, klasik Mbak Pinky ya, semuanya akan belajar ejaan dan lain sebagainya. Sebenarnya tata bahasa khususnya tentang ejaan ini identik dengan bahasa tulis kalau berbicara tentang bahasa baku dan tidak baku, Mbak Pinky. Jadi kalau misalkan kita berbicara bahasa semacam gramatikal atau semacam komunikasi seperti ini, adalah tujuan utamanya kan komunikatif. Itu tercapai terlepas dari di dalamnya mungkin akan beberapa kata-kata yang tidak baku. Tapi kata baku itu sendiri akan identik dengan bahasa tulis. Jadi adik-adik yang sudah terbiasa menulis secara mungkin menulis ilmiah, boleh laporan dan lain sebagainya di sekolahnya, saya yakin tidak akan kesulitan
menghadapi soal yang terkait dengan bahasa atau kata baku dalam bahasa Indonesia atau soal-soal yang akan kita hadapi di UTBK berikut ini. Jadi kata Ya. baku itu adalah bahasa Indonesia yang ejaannya baik dan benar. Betul, Sesuai artinya dengan kaedahnya. Jadi kata baku itu adalah sebuah kata yang memang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin kalau misalkan saya tarik, saya akan menggunakan sebuah ini. Ada dua hal yang menjadi dasar terkait dengan kaidah kata baku itu, Mbak Pinky ya, Iya. dan adik-adik di rumah. Ada satu hal mendasar. Yang pertama ada yang namanya PUEB. PUEB. Iya, jadi ada juga yang bilang PUBI, ada yang bilang begitu juga. PUBI. Iya. Kalau saya menyebutnya PUEB, jadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dua hal inilah yang menjadi dasar kaidah di mana kata itu baku atau tidak baku. Sehingga pengalaman atau literasi dari adik-adik selama proses sebelum masuk pada soal sangat menentukan. Semakin banyak diksi, semakin banyak bahasa, semakin banyak tulisan yang adik-adik lakukan dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ini, maka akan semakin mudahlah adik-adik mengerjakan soal dengan model atau yang berisi tentang kata baku dan lain sebagainya. Oke, Jadi- baik. Jadi ini Ya. adalah kata baku. Kata baku itu berarti sudah pasti masuk dalam KBBI Ya, atau betul. PUEB. Ya, dan sekarang tidak sulit adik-adik, kalau mungkin masa sekolahnya Mbak Pinky, masa sekolah saya, untuk memperoleh atau menggunakan Kamus Wah, Besar Bahasa Indonesia, kita harus cari ke buku. perpustakaan. Harus ke Perpustakaan, perpus. mungkin di perpustakaan hanya 2 atau 3 atau Iya. sekian, sangat terbatas. Besar sekali, sudah sangat lusuh, kita harus pelan-pelan. Misalkan buka itu dimarahin, pelan-pelan dan sebagainya, karena memang sangat terbatas. Begitu juga dengan PUEB. Tapi untuk masa saat ini, kedua hal kaidah bahasa ini bukan suatu hal yang sangat Tinggal langsung sulit. cek aja ya. Sudah bisa diunduh sendiri di Play Store dan lain sebagainya. Juga secara daring, juga secara ini ada perubahannya terus setiap waktu. Diupdate. Berubah ya, ada perubahan terus terkait dengan kata bahasa baku dan lain sebagainya. Misalnya bertemu di jalan, adik-adik, ini baku atau tidak baku? Tinggal buka gawainya, dicek, oh iya baku, oh iya tidak baku. Artinya ketika kata itu berada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata itu baku. Oke, baik. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang mau update apa aja sih yang masuk dalam kata baku, bisa langsung aja search ya. Di internet Ya. pasti banyak. Ya. Kita sekarang langsung bahas untuk soal kita tadi, kata baku pada kata yang dicetak tebal adalah Ya, terkadang seorang, kan gitu ya, katanya Ya. harus lihat soalnya aja dulu ya. Biar gampang. Terkadang seorang filosof berpikir cukup ekstrim dalam memecahkan sebuah masalah. Ya. Kata baku pada kata dicetak tebal adalah filosof, fikir ya, Ya. dan ekstrim. kalau dalam posisi tidak mengerjakan soal, mungkin dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah, tinggal langsung buka. Itu Mbak Pinky ya, tinggal Iya. langsung buka alat gawainya. Ini kami bingung loh ini. Tapi ketika kita Filosof. dalam mengerjakan sebuah soal dengan hal-hal yang seperti ini, Hah? maka 3 kata dari pilihan masing-masing, seandainya kita, mungkin Mbak Pinky saya hanya tahu 1, tapi 1 kata dari pilihan itu akan menjadi kunci, bisa digunakan sebagai strategi adik-adik dalam mengerjakan soal UTBK. Tidak harus semuanya mungkin, karena memang dalam suatu hal yang galau, kalut, adik-adik tidak memahami setiap kata yang ada di sana, gunakan salah satu kata saja yang di situ yang mungkin adik-adik pahami sebagai kunci sehingga bisa menggugurkan pilihan-pilihan yang lain. Oke, berarti Oke, kita pilih kita ekstrim misalkan yang paling gampang. Oh iya. Ya. Masa Kalau ini filosof tulisannya? ini kan mungkin adik-adik jarang baca filosofi dan lain sebagainya. Mungkin kalau ekstrim tidak asing. Tidak asing, ada di berita, ada di kehidupan sehari-hari, ada Iya. di dialog, ada di mungkin drama, sinetron dan lain sebagainya. Kira-kira katanya seperti apa yang baku? kalau menurut Kak Pinky ya, menurut Kak Ya. Pinky, kayaknya kok yang A sama yang E. Tapi nggak tahu lagi di bahasa Indonesia Ya. apakah yang bener yang I. Jadi gini adik-adik, dalam POEB ketika ada sebuah kata yang menjadi serapan baku tidak baku, kaidahnya sudah ada. Salah satu contoh misalkan ada X dalam bahasa Inggris, ketika diserap dalam bahasa Indonesia, salah satu kaidahnya ini Mbak Pinky ya, salah satu kaidahnya akan menjadi KS.
Contoh. Akan menjadi, Taksi. ya, salah satunya itu. Oke, berarti kalau ekstrim, Oke, terus akan menjadi apa, Mbak Pinky? EKS, Kan, maksud saya kata dasarnya ini kan ya? Maka akan menjadi EKS. sesuai dengan itu. R. Berarti Tapi yang I ya? semuanya jawabannya Berarti yang I. Berarti iya. Nggak, kalau Kak Pinky sih Oke. berpikir itu yang ekstrem gitu. Iya. Tapi berarti yang I ya. Jadi sesuai dengan cara kita membaca, begitu kah? Tidak juga, tidak nggak juga. juga. Jadi Nggak ini juga. yang diambil kata X-nya saja. Oke. Kebetulan pilihan jawabannya yang membuat adik-adik pusing juga. Semuanya KS. Berarti gugur pilihan itu. Oke. Kita sekarang ke kata fikir. Fikir. Ya. Fikir. Karena saya lihat berpikir mungkin berasal dari bahasa Arab. F ya. Nah, ketika secara bahasa Indonesia tidak ada fa itu tidak ada F-nya maka menjadi P. Jadi pikir. Ya, pikir. Jadi akhirnya yang di Indonesia setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, fikir mungkin bahasa Arab itu menjadi pikir, menjadi P yang digunakan. Dari sekian itu yang P yang mana, Mbak Pinky? Cuman A sama D. Oke, berarti menggugurkan berapa pilihan yang lain? Menggugurkan 3 pilihan. Itulah salah satunya mungkin yang bisa digunakan adik-adik ketika ingin menjawab bahwa tidak semua kata itu bisa dikepahami kata bakunya, tapi salah satunya akan menjadi penentu kunci untuk bisa buka pintu harapan. Berarti masa depan pikir ya? itu. Oke, berarti Benar, kan tinggal. berarti pikir ya? Iya. Berarti tinggal benar A. dong pilihannya Kak Pinky tadi. Oke. Berarti yang ini ya? Iya, Yang A berarti ya? setidaknya kan tinggal A sama D. A sama D. B, C kan sudah gugur. Iya. Sehingga adik-adik memiliki pilihan hidup yang masih agak terbuka. Pilihan hidupnya terbuka. Iya. Karena kalau filosof itu jelas bukan Sulit, termasuk mungkin. bahasa Indonesia. Maksudnya Iya. bukan termasuk bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menyebut seseorang. Biasanya kita di Betul. Indonesia menyebutnya filsuf kan. Iya. Berarti Yang jawabannya Yang adalah A dong. yang A. Jadi Bener ya? teknik ini, jadi saya hanya ingin menekankan pada adik-adik bahwa menjawab atau menggunakan strategi seperti ini bisa digunakan ketika adik-adik tidak lupa, mungkin tidak memahami semua kata itu merupakan kata baku yang mana yang dipahami sesuai dengan kemampuan adik-adik. Jadi satu kata baku yang adik-adik pahami dan muncul di soal itu akan menjadi kunci yang sangat berharga buat adik-adik. Oke, berarti Iya. kita cari. Kalau misalnya bingung sama yang ekstrim, ya kita cari yang berikutnya. Betul. Yang pikir itu. Iya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia berpikir, kita harus ingat lagi kata bakunya biasanya adalah pikir. Betul. Ya kan? Kembali lagi kepada pikir itu Iya. paling mudah ditemui. Iya. Sedangkan filosof, kalau teman-teman mungkin lebih sering mendengar, kayak jarang deh. Jarang, filosof. makanya Biasanya saya kan berangkat filosof dari ya. akhir karena saya yakin mungkin ini untuk adik-adik ini kesulitan gitu. Boleh lah berangkat dari yang paling mudah dipahami oleh adik-adik, kata-kata yang mungkin tidak asing buat adik-adik bahwa itu baku atau tidak baku. Mulailah dari hal yang paling mudah buat adik-adik sebagai kunci untuk menjawab soal itu benar atau tidak nanti. Menemukan kata pikir sudah menggugurkan 2 pilihan yang Betul. lain ya. Bayangkan hanya satu kata itu walaupun Mbak Pinky mungkin adik-adik tidak memahami mana kata baku filsuf atau ekstrim, tapi pikir akan menggugurkan 3 pertanyaan yang lain. Wah, luar biasa. Nanti kita akan ada contoh soal, kita akan Ya. bahas di segmen berikutnya. Tapi Kak Pinky mau kasih tahu nih teman-teman bahwa Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan, dan kita akan segera kembali sesaat lagi di Sinau Nongoma bareng JTV. Kembali lagi, tentunya masih di Sinau Nongoma bareng JTV. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, harus tetap semangat. Karena apa? Karena kita semakin dekat pada segmen terakhir, di mana segmen terakhir akan ada kuisnya loh teman-teman, dengan hadiah berupa pulsa Rp100.000 bagi teman-teman yang masuk dalam posisi peringkat 3 besar. Dan sekali lagi ini merupakan pra-tryout untuk menuju ke tryout yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei untuk memperebutkan golden ticket dari UNESA. Universitas Negeri Surabaya menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual
intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus yang ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan. Baik, kita lanjutkan kembali yuk. Tadi kita sudah belajar mengenai ejaan, kita sudah belajar mengenai ejaan dalam bentuk kata baku di bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, kira-kira ada contoh soal nggak mau kita kerjakan lagi? Silahkan, Pak Tio. Ya. Sepertinya akan ada satu soal lagi yang terkait dengan ejaan mungkin ya. Tapi di sini adalah bukti jawaban tadi yang mungkin yang Mbak Pinky jawaban A itu adalah benar. Ternyata kalau kita cek di kamus, filosof itu yang benar adalah filsuf sesuai dengan jawaban ini yang dari kamus ini kamus besar baku. bahasa Indonesia. Jadi kenapa memang kata baku yang benar itu adalah yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia? Bisa kita buktikan dan kita lihat seperti ini Mbak Pinky. Oke, Ya, filosof dalam bahasa Indonesia adalah filsuf. Iya, karena filosof tidak baku, di dalam bahasa Indonesia yang baku adalah filsuf, yaitu ahli filsafat. Ahli pikir, Iya. tuh pikir udah ada di Ahli situ. pikir ada itu. Pikir, seperti yang tadi Mbak Pinky? Ya, itu bentuk tidak bakunya adalah fikir. Iya, jadi yang dimaksud dengan bentuk tidak baku itu banyak kita gunakan. Jadi kata baku itu Kamu kadang-kadang berpikir dong, padahal sebenarnya harusnya berpikir. iya. Jadi kata baku itu kadang-kadang kita merasa benar karena biasa kita gunakan secara umum dan biasa kita gunakan secara sehari-hari, padahal mungkin juga salah. Oleh karena itu perlu juga adik-adik misalkan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, dicek menggunakan gawai kamus besar bahasa Indonesianya, atau mungkin sudah punya kamus besar bahasa Indonesia, bisa dilihat tuh, oh kata ini yang saya gunakan benar atau tidak, karena kata tersebut akan sangat berarti dan identik ketika digunakan dalam bahasa tulis, terutama tulisan yang ilmiah. Apalagi mau jadi mahasiswa, Wah. harus terbiasa menggunakan bahasa yang baku, karena laporannya dan lain sebagainya, tulisan-tulisan ilmiahnya, jurnalnya harus menggunakan bahasa yang baku. Ya. Siapa tahu nanti ada Betul. yang mau mengikuti jejaknya Pak Tio, ingin menjadi guru bahasa Indonesia ya. Amin, iya. UNESA bisa jadi rumah yang Iya. tentunya sempurna nih buat Iya, teman-teman. betul. Terus kemudian kita lanjutkan Ada kembali. kata ekstrim yang tadi, Iya. ya bentuk tidak bakunya ekstrim itu, tapi sebenarnya ekstrim tanpa A, Mbak. Betul, Ada yang tuh tadi. Kak Pinky ragu-ragu kan, Ya. kadang-kadang bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan cara kita membaca Ya. gitu kan. Nah ekstrim itu kan kalau membaca berarti harusnya ekstrim gitu Ya. kan. Tapi kalau Kak Pinky kayak sering nemunya ekstrem gitu tulisannya. Jadi ragunya tadi di situ sebetulnya. Iya, karena di lingkungan kita kadang-kadang yang salah kita menganggapnya benar. Nah. Karena kita jarang mencoba untuk cross check di kamus besar bahasa Indonesia, terutama mungkin instansi-instansi resmi, sehingga kita anggap benar, misalkan itu salah. Jadi perlu kita untuk kadang-kadang cross check apakah sudah benar kata ini di kamus besar bahasa Indonesia, Mbak Lucu Pinky. loh, nanti kalau misalnya cek, langsung aja cek di Google atau apa gitu ya, kamus besar bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa sendiri, oh selama ini saya ngomongnya begini, ternyata Ya. dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar harusnya begini. Betul. Begitu. Untuk mungkin bahasa komunikasi seperti ini masih bisa dimaklumi, komunikatif. Tetapi ke dalam bahasa tulis maka tidak mau harus sesuai dengan kaidah. Kaidahnya yang dua tadi berdasarkan PUEB dan kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Ya. Oke, untuk yang ekstrim, bentuk tidak bakunya justru yang ekstrim, tulisannya pakai Ya. I. Iya, betul. Itu justru yang tidak Iya. baku. Nah, paling ujung, paling tinggi. Jadi menunjukkan kata paling gitu ya. Iya. Paling tinggi, paling keras. Oh Betul. ini ekstrim sekali ini ketinggiannya karena berarti paling tinggi Iya. dan sebagainya. Iya. Dan jangan membayangkan Mbak Pinky mungkin adik-adik di rumah bahwa guru bahasa Indonesia itu menguasai semua bahasa baku. Tidak. Bayangkan Masa sih? mana ada guru bahasa Indonesia yang menguasai seluruh bahasa baku sebanyak itu. Kata yang setiap hari mungkin ada kata serapan yang masuk dan lain sebagainya. Justru sama-sama belajar juga. Saat ini pun saya kadang-kadang harus rajin-rajin untuk membuka gawai, untuk mencoba mengetahui kata yang ini sudah baku atau tidak baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aduh kalau ngomong sama Iya. Pak Tio tuh ya rasanya Kak Pinky harus belajar lagi deh lebih banyak. Tata bahasanya tuh harus diperbaiki, literasinya tuh terutama. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Kita Apa lihat ini? soal berikutnya Mbak Pinky. Oke, kita punya soal lagi Iya. teman-teman. Coba diperhatikan baik-baik Iya. ya. Berolahraga memiliki efektivitas mengurangi stres. Nah, maknanya sih betul, tapi Iya. masalah baku atau tidaknya bagaimana? Betul, ini Kata baku pada kata yang dicetak tebal Ya, adalah dua kata yang dicetak tebal, efektivitas dan stres. stres. Ya, seperti yang
adik-adik mungkin tadi coba cermati bahwa untuk menentukan kata baku dan tidak baku, salah satunya kalau itu adalah berasal dari bahasa asing atau serapan, ada kaidah-kaidah tertentu terkait dengan kata yang akan berubah ke bahasa Indonesia. Iya. Misalkan, kata efektivitas itu berasal dari kata dasar apa? Mungkin Efektivitas. efektivitas itu berasal Aktif. dari bahasa Inggris kan serapannya? Iya, harusnya Iya. gitu. Kira-kira berasal dari kata Efektif. Efektif. EFEC. Ya. Oh, pakai lanjutan. Effectivity. apa? Iya, betul. Iya. Jadi kata efektivitas kalau adik-adik mungkin bisa cermati secara mendetail, secara rinci bahwa efektivitas itu berasal dari bahasa Inggris, diserap dari bahasa Inggris yang berasal dari kata effectivity. Nah, coba kita cermati kata terakhir T. Di situ kata T, kata dasar T. Adik-adik mungkin bisa mencoba di sini. Kata T dari kata dasar serapan yang menjadi efektivitas tersebut, ketika diserap dalam bahasa Indonesia, maka dia akan berubah menjadi tas. Salah satu contohnya adalah UNESA University. Misalnya. Universitas. Jadi Universitas. ininya jadi tas. Betul Mbak Pinky. Oh, berarti ini coret dong yang ini. Langsung coret. Oh iya, salah berarti adik-adik Mbak Pinky sudah menerapkan secara langsung teknik menjawab dengan cepat. Strateginya bagaimana? Contoh satu lagi mungkin Mbak Pinky. Ini juga mungkin bisa jadi adik-adik akan temui di soal-soal yang nanti akan adik temui terkait dengan kata baku. Sebuah kata yang sangat sering muncul. Aktivitas berasal dari kata activity. Maka dia akan menjadi aktivitas. Tetapi yang sering sama permasalahannya, kenapa F? Ini kata bakunya akan menjadi aktivitas, tapi kadang-kadang ada yang menyebut aktivitas. Kenapa tidak menggunakan F? Sama dengan efektivitas, activity, kenapa tidak menggunakan vitas pada kata akhirnya? Karena kata dasarnya adalah V. Jadi, setiap kata serapan yang akan menjadi bahasa baku yang perlu dicermati oleh adik-adik adalah kata dasar dari awal dari kata itu sebelum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kenapa tidak menggunakan F? Kenapa bukan aktivitas yang digunakan? Kenapa ini menggunakan aktivitas? Sekali lagi, karena kata dasarnya adalah V. Sama dengan efektivitas di situ, di sana Mbak Pinky. Kenapa di atas? Kalau aktif berarti terakhirnya V apa F? Oke, kita lihat. Aktif tuh bahasa dasarnya adalah Aktif. aktif. Ya. Berarti ini Mbak ya. IV. Salah satu kaidah dalam PWB ketika diserap dalam bahasa Indonesia, IV dalam bahasa Inggris akan menjadi if. Nah, Oke. Tetapi kenapa? Ini hilang. Jadi aktif dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lain, pasif. ya. Oke. Pasif. Mungkin ini Mbak Pinky ya bahasanya, bahasa ininya akan menjadi F. iya, Pasif. sama. Nah. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau yang activity berarti jadi aktivitas V atau F? V, karena V. kata dasarnya V tetap. Oh. Begitu. Ini yang berubah kan hanya IV-nya. Jadi if. Oke. Iya. Cuman T-nya itu yang berubah. Betul, ini belakangnya. adalah T-nya. Kata T-nya yang berubah Jadi yang menjadi berubah tas. yang di akhirnya. Betul. Oh, berarti tadi Kak Pinky sempat berpikiran Oh. harus jadi F. Sekarang bisa mungkin strategi yang tadi bisa diterapkan Mbak Pinky. Yang stres ini kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia S-nya cuma satu bukan ya? Coret. Oke, berarti ini sekali lagi Sudah dua, menerapkan dua hal strategi. Misalkan adik-adik tidak ragu kata efektivitas baku yang baku dan tidak baku yang mana, mungkin kata stres paling dekat dengan kehidupan adik-adik mana yang paling benar itu bisa dijadikan kunci. Kalau toh tadi mungkin Mbak Pinky menyampaikan bahwa kata stres itu S-nya hanya satu, berarti sudah menggugurkan setidaknya A sama D. A sama D. Iya. D saja Mbak Pinky, A-nya hanya satu. Tapi ini efektif, Oh ya, betul. A sama D ya, betul. ya kan? Kemudian
Nah, berarti sisa tinggal B, C, Ya. E. Ya. Nah, stres, efektivitas. Nah, ini F kan? Ya, Nah, berarti yang berubah kan padahal cuma tasnya doang. Betul. Tasnya aja. Oke. B-nya coret. Betul. Nah, berarti tinggal C sama E. Ya. Nah, kalau tinggal C sama E berarti efektivitas. Ini kan nggak pakai C kan? Iya, karena Kalau di berubah Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu menjadi K. sesuai dengan cara baca. Betul. Efektif. Jadi berarti yang benar adalah E. Betul. Betul, Mbak Pinky. Aduh. Ternyata mungkin sebenarnya bukan sulit, tapi adik-adik kita belum terbiasa menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu literasinya tetap harus ditingkatkan, membacanya harus tetap ditingkatkan, menulisnya tetap harus ditingkatkan, sehingga ketika adik-adik menghadapi soal yang seperti ini, adik-adik sudah tidak asing lagi dan sangat mudah karena sudah terbiasa menggunakan bahasa yang baku dalam keseharian kita. Oke, boleh digeser ke next slide supaya adik-adik bisa melihat lebih dekat. Iya. Nah, boleh langsung di zoom. Nah, ini bisa difoto ya untuk bisa menjadi bahan acuan di rumah. Iya. Langsung di zoom aja biar teman-teman di rumah bisa langsung difoto. Nah, Iya. difoto ya teman-teman. Ini adalah uraian dari jawaban soal yang baru saja tadi dikasih sama Pak Tio. Iya. Nah, sambil teman-teman mungkin mempelajari lagi, Kak Pinky mau mengingatkan jangan lupa langsung aja di-download untuk barcode yang ada di sebelahnya Kak Pinky. Jadi scan, udah gitu langsung di-download, masuk login, lalu kemudian standby di pilihan pra tryout. Di segmen berikutnya kita akan segera memulai untuk kuis kita hari ini dengan hadiah berupa pulsa Rp100.000 untuk peringkat 3 besar. Tapi Kak Pinky mau mengingatkan nih, untuk apa sih untuk rangkaian pra tryout ini? Karena kita akan road to tryout, menuju ke tryout yang sesungguhnya akan digelar pada tanggal 3 Mei 2021. Ini peluang yang sangat luar biasa, pergunakan semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Karena apa? Karena akan memperebutkan golden ticket, 3 golden ticket dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA, satu langkah di depan. Siap-siapkan diri Anda, karena sesaat lagi kita akan segera ketemu sama kuis di pra tryout yang ada di Sinaunongoma bareng JTV. Lagi masih di Sinaunongoma bareng JTV. Jangan lupa sekali lagi bahwa Universitas Negeri Surabaya itu menjadi rumah bagi para juara, bagi teman-teman sekalian, dengan menciptakan lingkungan yang intelektual dan komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa, dan tentunya sebagai bentuk kampus yang ramah disabilitas. UNESA, satu langkah di depan. Dan ngomong-ngomong, kemarin buat yang sudah ikutan, yang menunggu-nunggu hasilnya 3 besar, karena kan kita harus pending nih, karena begitu besarnya antusiasme dari para pemirsa Sinaunongoma 1 Indonesia. Jadi sistemnya ini bekerja membutuhkan proses teman-teman. Tapi alhamdulillah kita sudah menemukan untuk peringkat 3 besar. Dan siapakah yang mendapatkan? Langsung saja, ini dia yang kemarin kuis yang mendapatkan peringkat 3 besar, yaitu pulsa gratis senilai Rp100.000. Oh, sudah ada di belakangnya Kak Pinky. Kak Pinky baca dulu. Yang ada di posisi ketiga, selamat kepada Dewata Prana Pramuditya Teja Susanto dari SMA N1 Ciwidey. Bener ya baca gitu ya? Ciwidey. Terus kemudian berikutnya, loh, hilang. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada Dikta 30, itu mungkin ini namanya ya. SMA 1 Gorontalo. Wow. Sulawesi, Mbak. Gitu ya? Dari Gorontalo. Iya. Berikutnya di peringkat pertama, selamat buat Agus Solehudin dari SMA 1 Tempe Lumajang. Selamat untuk pemenang yang kali ini, tapi sekarang bersiap-siap untuk yang akan mengikuti kuis di pra tryout kita kali ini. Ingat sekali lagi peringkat 3 besar, bagaimana cara menentukannya? Yang pasti dari betul tidaknya jawaban, dan kemudian dari kecepatan dalam mensubmit jawabannya teman-teman. Oke? Itu adalah hal-hal yang harus diingat. Terus waktunya adalah 4 menit saja. Sekarang adalah saatnya Kak Pinky akan mulai countdown dari sekarang. Langsung standby masuk ke pilihan untuk pra tryout. Kita akan hitung dari 3, 2, 1. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan optimal, bisa konsentrasi penuh, bisa fokus. Jangan lupa begitu merasa sudah betul jawabannya, jangan tunggu sampai 4 menitnya selesai. Langsung saja teman-teman di submit dari sekarang.
Baik, dan Kak Pinky mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah rangkaian dari pra-tryout menuju ke tryout yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei, di mana 3 Mei adalah tryout untuk bisa memperebutkan golden ticket bersama UNESA. 3 golden ticket untuk bisa masuk ke segala jurusan yang ada di UNESA. Lalu kemudian ada kemudahan yaitu free SPP selama 1 tahun, dan jangan lupa juga akan ada kemudahan diskon uang pembangunan untuk 50%. Waduh, ini luar biasa loh ya kemudahan yang diberikan oleh UNESA. Jadi pergunakan kesempatan ini, harapan itu masih ada selama teman-teman berjuang dan berusaha. Kembali lagi Pak Tio, mungkin teman-teman lagi fokus, lagi konsentrasi, tapi para orang tua, mungkin para mama atau papa yang sedang menyaksikan ya, ingin tahu tips apa yang harus dimiliki nih, atau mungkin bisa di-share kepada teman-teman supaya mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia ini bisa optimal. Ya, jadi rumah harus menjadi perpustakaan yang luar biasa agar anak-anak didik, anak-anak bapak ibu di rumah, adik-adik kita semua yang berjuang di UTBK memiliki literasi, memiliki diksi, pilihan kata yang sangat banyak, paham tentang kata baku yang terbiasa dibaca sehari. Jadi kuncinya siapkan perpustakaan di rumah. Semakin banyak baca, adik-adik akan semakin mudah untuk menjawab soal-soal bahasa Indonesia karena teksnya juga kontekstual. Kemudian ketika kita membaca, bahasa yang baku dan tidak baku sudah ada, akan tersimpan di otak kita, maka kamus yang ada pada diri kita secara otomatis akan mampu menjawab ketika kata-kata itu muncul, Mbak Pinky. Jadi kunci dari mengerjakan soal bahasa Indonesia sebenarnya dari masalah literasi ya? Literasi, tidak kita bisa. harus punya koleksi literasi yang banyak. Betul. Dan itu juga tugas dari orang tua untuk mensupport. Nah sekarang banyak sih aksesnya, bisa mungkin cari browsing, lalu kemudian di print, kita bisa save di rumah, lalu kemudian mungkin hunting buku-buku. Sekarang banyak buku-buku bekas kan? Jadi lebih murah. Betul, suasananya anak-anak mayoritas atau waktunya besar, sangat banyak di rumah, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu semua untuk mencoba meningkatkan literasi anak-anak. Iya, baca bersama sambil diskusi bersama dan lain sebagainya. Jadi diskusi bersama dengan orang tua. Jangan berharap anak-anak menguasai literasi kalau orang tuanya tidak belajar banyak. Betul. Diskusi bersama orang tua. Sambil membaca. Nah, ini waktunya sekarang adalah 1 menit 32 detik. 1 menit 30 detik sekarang teman-teman. Ayo semangat. Kalau sudah selesai langsung di-submit supaya bisa masuk di posisi 3 besar. Tapi make sure kalau teman-teman mengerjakan soal-soalnya juga benar ya. Coba dicek dulu teman-teman. Kalau memang merasa sudah cukup benar, ya langsung saja silakan di-submit. Mudah-mudahan semuanya bisa. Jadi ini memang mendebarkan ya, karena memang dikejar-kejar waktu begitu. Dan ini salah satu ujian dari bahasa Indonesia adalah konsentrasi, Mbak Pinky. Konsentrasi? Iya, betul. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa membaca, jam terbang membacanya tinggi, maka tingkat konsentrasi membaca soal akan tinggi. Ketika anak-anak sulitan membaca teks dalam sebuah soal, mungkin juga jam terbang membacanya belum maksimal. Jadi harus lebih sering membaca, lebih fokus dan konsentrasi. Kalau memang sudah terbiasa membaca, ternyata itu berpengaruh ya. Baik, dan saat ini waktu kurang lebih 40 detik lagi. 40 detik lagi buat yang hari ini masih belum berkesempatan buat mengikuti kuis di pra-tryout ini. Insya Allah minggu depan masih ada lagi, Senin dan juga Selasa. Yang pasti jangan lupa harus scan barcode atau cek di App Store dan juga Play Store. Harus download untuk platformnya, maksud Kak Pinky, supaya bisa mengerjakan soal-soal kuis ini karena dikerjakan secara online dan bisa dikerjakan di seluruh Indonesia ya. Jadi itu kunci nomor 1, harus punya platformnya dulu dan harus di-download. Scan barcode ini juga bisa. Oke, Kak Pinky akan countdown 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana teman-teman? Kak Pinky ikut deg-degan. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai mengerjakannya. Dan Kak Pinky mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa teman-teman, ini semua adalah road to tryout yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei 2021, yaitu bersama dengan Universitas Negeri Surabaya yang menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus yang ramah disabilitas. Jadi UNESA satu langkah di depan. Mudah-mudahan ini ya menjadi peluang dari teman-teman yang sudah mimpi-mimpi gitu ingin masuk jadi mahasiswa-mahasiswinya UNESA. Sementara kita masih menunggu untuk pengumumannya peringkat 3 besar. Dan sekali lagi yang ikut ya untuk pra-tryout ini teman-teman harus tahu ribuan. Bener ribuan teman-teman. Nah, sudah ada. Langsung saja kita cek di layar televisi. Dan ini dia. Yang pertama adalah dari SMK Negeri 2 Kediri. Betul begitu, dari SMK Negeri 2 Kediri. Kalau nggak salah namanya Vivi.
Coba correct me if I'm wrong ya. Terus yang kedua adalah SMAN 1 Driorejo Gresik. Wow, Atas Gresik, nama ya. Putri Ayu. Selamat. Ya. Lalu kemudian yang ada di peringkat 1 adalah SMAN 1 Puri Mojokerto atas nama Yoga Pramudia. Selamat untuk para pemenang. Dan posisi 4 dan 5 kenapa? Oke, ini ada posisi 4 dan 5, tapi mohon maaf masih belum beruntung untuk mendapatkan pulsa gratis, tapi nggak apa-apa. Tandanya teman-teman sudah berusaha dengan baik, lain kali dicoba lagi. Ada, Kak Pinky maju mundur lagi. Selamat ya, pokoknya peringkat 5 besar, tapi sekali lagi yang mendapatkan hadiah adalah peringkat 3 besar. Baik, Pak Tio, singkat saja pesannya buat teman-teman, pendek aja. Ini adalah modal yang besar bahasa Indonesia bagi adik-adik untuk membuka pintu harapan, meraih masa depan adik-adik tentang bagaimana memperoleh nilai yang luar biasa. Jadi jangan kendor, jangan turunkan semangatnya, tetap belajar bahasa Indonesia dan sering membaca. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Tio. Dan ini Sama-sama. langsung menuju ke Tuban kembali. Siap, ya. Oh luar biasa. Semangat ya Pak Tio. Semangat ya. untuk adik-adik, ya. Kalau Pak Tio semangat untuk berjuang, begitu juga dengan teman-teman yang ada di rumah. Terus berjuang, peluang masih ada, harapan masih ada. Bergabung bersama Sinau-Nongoma bareng JTV. Insya Allah kita akan terus geber untuk pra-tryout menuju ke tryout tanggal 3 Mei. Kak Pinky pamit dulu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi orang tua. Wassalamualaikum, selamat siang.